Oke, di contoh kedua, ini Bapak buat di bawahnya saja. Serupa dengan yang di bagian atas, misal kita kopikan dulu ini bagian atasnya, jadi kita buat di sini. Nah, ini hal yang ada di tabelnya. Jadi caranya sama seperti yang tadi. Kemudian di sini karena kita ingin menggabungkan tabelnya, maka teman-teman bisa menggabungkan saja bagian-bagian tabel ini, tapi kita menggunakan pembatasnya adalah warna. Jadi nanti kalau warnanya kan kita tahu 5 tahapan. Kalau di bagian atas tadi kita pisah, tapi di bagian sini kita gabung tabelnya. Jadi bisa jadi tabelnya nanti karena di masing-masing tabel itu ada 10, bisa jadi nanti kita jadikan 50. Tapi itu tidak mutlak ya teman-teman. Jadi kalau memang di praproduksi cuma ada 8 ya, tabelnya 8, nanti sisanya dihapus. Nah, seperti ini. Jadi semisal itemnya di bagian sini kita kopikan yang di atas saja. Nah, tapi rumusnya kita coba ulang, jadi biar nanti teman-teman bisa melihat seperti apa rumusnya. Biaya satuannya tadi 55.000. Nah, rumusnya kita ulangi lagi, sama dengan kemudian volume dikali dengan hari dikali dengan biaya satuan. C91 kali E91 dikali F91, enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Jadi nanti sampai ke nomor 50 itu sudah dilengkapi dengan rumus. Nah, kemudian semisal di tahapan development kita juga beli tinta printer Epson, volumenya 4, satuannya adalah bisa warna bisa PCS, karena 3 yang berwarna, 1 yang hitam. Kemudian jumlahnya kita jadikan 1, harganya per botol itu 85.000. Nah, kemudian semisal di tahapan development cuma ada ini, kita bisa kasih warna menjadi warna oranye semisal. Nah, ketika di bawahnya praproduksi itu kita tuliskan lagi, semisal kita kopikan yang di sini saja. Nah, seperti ini. Kemudian anggaplah item-item yang ini itu adalah tahapan praproduksi. Nah, kita kasih warna lagi dengan warna yang berbeda, semisal warna ini atau kita ganti jadi kuning. Nah, kemudian tahapan berikutnya, jadi kita bisa membedakan tahapan development dengan tahapan praproduksi itu dari warnanya. Kalau warnanya oranye, maka itu tahapan development. Kalau kemudian warnanya berubah menjadi kuning, maka itu tahapan praproduksi. Nah, nanti kalau dia warnanya berubah lagi menjadi semisal oranye, maka kita tahu itu tahapan ketiga, yaitu produksi. Nah, jadi ini contoh pengisiannya saja. Tadi isinya nanti tentu teman-teman harus bisa menyesuaikan sendiri. Kemudian kalau warnanya kembali menjadi kuning, maka tentunya itu menjadi tahapan pasca produksi. Kalau warnanya berubah lagi menjadi oranye, maka itu tahapan terakhir, yaitu tahapan distribusi. Jadi kita bisa membedakan per tahapan itu sesuai dengan jumlah warnanya, tapi kita harus serapi mungkin agar nanti tidak ada tahapan-tahapan yang dalam artian ini seharusnya tahapan produksi tapi malah masuk ke tahapan praproduksi karena kita salah meletakkan warna itu tadi. Nah, anggaplah kita cuma ada 20 pengeluaran. Jadi nanti bagian sini bisa dihapus, tapi pastikan kita memang sudah tidak ada lagi pengeluaran. Jadi nanti menghapusnya di bagian akhir saja. Kemudian kita tuliskan di sini jumlah keseluruhan atau grand total ya. Kemudian rumusnya sama,
cuma sum sama dengan sum kita blok 20 item ini, kemudian total pengeluarannya ternyata Rp4.630.000. Jadi ini salah satu contoh dari sekian banyak contoh RAB. Jadi bisa dengan contoh seperti ini digabungkan, pertahapan yang dipisah dengan warna, atau mau contoh di atasnya tadi kita pisah-pisah per tahapan produksi, ada 5 tahapan, kemudian nanti kita tulis rekapitulasinya. Atau cara berikutnya juga yang tentunya tadi teman-teman pelajari ketika praktek dengan Ibu Maulida, caranya hampir sama tapi kita tidak menggunakan warna di sini. Kalau tadi Bu Maulida mencontohkan kurang lebih mungkin seperti yang teman-teman pelajari di beberapa hari ke belakang. Jadi di sini dibuat tabel praproduksi. Nah, jadi tetap pertahapan tapi tabelnya tidak dipisah seperti contoh yang pertama tadi. Oh, berarti di sini development. Sorry. Di sini development. Kemudian di sini praproduksi. Kemudian di sini misalnya produksi. Di sini pasca produksi. Dan yang terakhir adalah distribusi. Nah, kalau mau seperti ini juga silahkan, tapi rekapitulasinya nanti juga bisa dibuat di bagian bawah. Semisal kita mau bikin lagi rekapitulasinya, nanti caranya sama seperti yang di atas, jadi tinggal dilihat saja nanti. Nah, tentunya karena rumusnya berbeda, maka kita harus memulai kembali rumusnya. Di sini sum kita pilih di bagian sini yang development, kemudian yang produksi juga kita sum di bagian sini, kemudian di produksi juga serupa, kemudian di pasca produksi, dan yang terakhir di distribusi. Nah, totalnya sudah sama, di sini 4.630 dan di sini juga 4.630.000. Anggaplah pemasukannya nanti asesornya mengatakan diberi anggaran 4.630.000 biar mempas. Nah, jadi selisihnya nanti minim atau nol atau strip. Jadi antara pemasukan dan pengeluaran itu balance dan tidak ada selisih. Jadi ada 3 cara tadi yang bisa teman-teman lakukan. Jadi tidak ada cara yang mutlak benar dan juga tidak ada cara yang mutlak salah. Jadi nanti disesuaikan saja teman-teman lebih enaknya menggunakan cara yang mana. Jadi kalau memang cara yang pertama lebih mudah, silahkan diikuti. Kalau memang cara kedua lebih mudah, silahkan diikuti. Kalau memang mau pakai cara yang ketiga juga silahkan diikuti. Atau kalau memang ada cara tersendiri yang memudahkan teman-teman, di situ juga bisa digunakan. Nah, ini semisal Bapak beri tabel contoh 3. Kemudian ini contoh 2 dan ini contoh 1. Oh ya, bagian atasnya nanti silahkan dituliskan saja, misal RAB film apa kayak gitu, contoh 1. Kemudian penting karena tadi sebelum membuat breakdown master, maka menganalisis jumlah talent berapa, jumlah extras berapa, itu nanti berhubungan dengan pengeluaran. Jadi konsumsinya otomatis jumlah kru 15 kemudian ditambah dengan jumlah talent semisal 3 dan extras 5, maka teman-teman perlu memesan makanan dengan jumlah sekian.